Berikut peralatan kontrol yang biasa dipakai di industri. Yang pertama, ini adalah tombol push on. Ya, tombol push on. Yang kedua, ini adalah tombol push off. Kemudian yang ketiga adalah ini tombol bisa sekaligus push on juga push off. Kemudian yang berikutnya adalah limit switch. Ini limit switch. Dia akan menjadi saklar yang bisa disentuh. Nah, pada saat ini tersentuh, maka yang NO-nya akan nyambung dan yang NC-nya akan membuka. Kemudian berikutnya adalah ini adalah switch deton. Switch deton perbedaannya dengan push on dan push off. Kalau yang push on dipencet maka dalamnya nyambung, switch dalamnya nyambung. Kalau dilepas dia lepas. Kalau yang ini tidak, begitu dia dipencet dia akan nyambung, dilepas dia tidak nyambung. Supaya dia bisa terputus di dalamnya maka dipencet sekali lagi, maka di dalamnya dia akan lepas. Jadi perbedaan perlakuan antara push on off dan deton. Kemudian berikutnya yang ini ya, deton dan limit switch, push button, deton dan limit switch ini adalah sebagai komponen input. Ditambah lagi dengan sensor-sensor, cukup banyak sensor nanti yang bisa digunakan dalam otomasi di industri. Kemudian yang berikutnya adalah elemen kontrolnya. Elemen kontrolnya secara hardwire itu yang paling umum digunakan adalah relay. Ini ya, ini relay. Ya, sudah pernah kita ketahui bagaimana mengenal relay ya. Ini adalah relay. Nah, kenapa saya tampilkan di sini ada 3 macam? Karena harus diperhatikan sumber tegangannya beda-beda. Nah, kalau yang ini sumber tegangannya adalah, sebentar saya balik. Ini sumber tegangannya adalah di 220 volt AC. Ya, bisa dibaca di coil yang di dalam, di kumparan yang di dalam 220 volt AC. Sementara kalau yang ini adalah, nah ini coba lihat, ini ada 12 volt DC. Nah, kemudian jumlah pinnya juga berbeda ya, jumlah pinnya. Kalau yang ini pinnya adalah 11 ya, yang ini pinnya adalah 11, sementara kalau yang ini pinnya adalah 8 ya. Bisa dilihat di map di depannya ini pinnya ada 8. Yang melingkar itu ada nomor 1 melingkar sampai 8, sementara yang ini dia ada 11 ya. Nah, melingkar itu ada 11. Nah, kemudian yang berikutnya adalah timer. Nah, ini adalah timer yang analog. Nah, nanti juga ada timer yang digital ya. Ini adalah timer yang analog. Selain dari timer juga dibutuhkan counter. Ada yang analog dan ada juga yang digital. Nah, selain kontrol, rangkaian kontrol menggunakan relay, ini ada juga rangkaian kontrol yang menggunakan PLC. Nanti saya akan tunjukkan PLC. Ini jadi tadi masih yang komponen input. Kemudian ini komponen kontrolnya, dan komponen outputnya yang paling umum itu adalah lampu. Nah, ini nama lainnya adalah pilot lamp atau lampu pilot. Ya, warnanya macam-macam, ada yang hijau, ada yang kuning, dan ada yang merah. Selain itu, juga relay juga bisa digunakan sebagai rangkaian output untuk arus-arus yang kecil. Untuk arus yang besar digunakan kontaktor. Gitu ya, digunakan kontaktor. Nah, sedangkan untuk rangkaian pengaman itu bisa menggunakan thermal overload relay. Ini thermal overload relay. Ya, ini thermal overload relay. Cara penggunaannya nanti saya ajarkan. Kemudian ini adalah MCB.
Ya, ini adalah MCB. Nah, bagaimana penggunaan thermal overload relay itu ada saya pasangkan di sini. Ya, nah ini coba perhatikan di sini ada kontaktor seperti tadi. Inilah dia thermal overload relay yang sudah terpasang. Jadi kira-kira kalau digambarkan ke sini, ini dia seperti ini, maka pasangkanlah thermal overload di sini. Nah, sehingga sumber 3 fase-nya datang dari sisi sebelah sini, maka yang ke sini terhubung dia ke motor. Ya, nah itu komponen output. Komponen output yang berikutnya itu adalah motor. Bisa motor 1 fase, ini bisa lihat ini motor 1 fase, dan bisa juga motor 3 fase. Ya, ini ada motor 3 fase itu. Ya, ini adalah rangkaian praktek sederhana ya yang menggunakan kontaktor, kemudian ini juga ada timer, kemudian ini adalah relay. Ya, ini juga relay. Nah, kemudian dalam sistem kelistrikan, dalam sistem kontrol motor, untuk on off dan membalik arah putar bisa digunakan dengan relay saja. Tetapi kalau untuk mengatur kecepatan dia tidak bisa. Jadi untuk mengatur kecepatan itu digunakanlah dia inverter seperti terlihat di sini. Ya, ini adalah inverter ya untuk bisa mengatur kecepatan motor 3 fase ya, kecepatan motor 3 fase. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini adalah sebagaimana kita tahu ini adalah MCB juga. Yang untuk 3 fase ini 1 fase. Kemudian ini adalah sensor arus ya. Nama lainnya trafo arus atau current transformer. Ya, untuk mengukur berapa arus yang terbaca dari setiap fase. Nah, kemudian setelah kita bicarakan tentang alat ukur, setelah kita bicara tentang alat kontrolnya yang yang hardwire, sekarang kita lihat yang softwire. Yang softwire itu menggunakan PLC, ya, menggunakan PLC. Di sini ada beberapa PLC, bisa kalian lihat. Ini satu, yang ini adalah tipe Omron CPM1A. Kemudian ini adalah tipe Siemens S7 1200. Kemudian ini ada Mitsubishi. Kemudian ini juga ada Siemens S7 200. Nah, di sini ada yang terpasang, sedang terpasang, yaitu menggunakan Omron CPM2A. Ya, menggunakan Omron CPM2A. Nah, semua wiring yang digunakan pada relay ini bisa dilakukan dengan menggunakan PLC. Sehingga faktor pengawatan yang begitu rumit, maka menjadi lebih sederhana dengan menggunakan PLC. Nah, demikian pengantar untuk hari ini. Terima kasih.